Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan lagi kesempatan untuk menjalani kehidupan dan beraktivitas di dunia ini. Allah berikan kita lagi kesehatan, kesempatan, kehidupan, sehingga dapat menambah-nambah terus-menerus kebaikan-kebaikan di sisa umur kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selalu kita terus-menerus memuji Allah? Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala memang sepatutnya yang berhak dipuji dan dipuja. Karena telah memberikan banyak, yaitu nikmat-nikmat yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Dan terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman dan Islam. Karena dengan adanya iman kita diberikan Allah dalam hati kita, diberikan Allah kita menjadi orang Islam, sehingga kita paham maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini bukanlah menjadi yaitu tujuan yang selama-lamanya, melainkan maksud kita diantar Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan iman dan amal kita sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kembali kepada Allah membawa iman yang sahih, yang sempurna, membawa amal yang baik sesuai dengan amal yang diajarkan oleh utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan Nabi Muhammad SAW, seluruh para nabi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, khataman nabi, semuanya mengajarkan kepada seluruh manusia untuk bagaimana mentaati Allah semata. Semuanya para nabi-nabi mengingatkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipuji dan dipuja. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara Al-Malik. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik, Maha memberi rezeki. Sekarang kita hidup dihidupkan Allah. Suatu saat nanti semua yang hidup akan dimatikan Allah. Kebahagiaan bukan terletak karena punya harta benda atau pangkat jabatan, melainkan kebahagiaan terletak manakala dalam hati kita ada memiliki iman dan amal, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang terdahulu, orang yang ada di dalam hatinya tauhid iman kepada Allah. Walaupun mereka dalam keadaan yaitu ada yang kaya seperti Nabi Sulaiman, tapi hati dia penuh dengan Allah sehingga dia bahagia. Ada yang miskin seperti Nabi Isa, rumahnya pun tak ada, tapi dia bahagia. Kenapa? Di dalam dirinya tahu dia itu memberikan kekayaan, memberikan kemiskinan, memberikannya itu suasana bahagia, senang, susah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan di dunia ini, mereka para beriman paham, kalaupun kita bahagia kaya, suatu saat akan berakhir, habis.
apabila datang kematian. Kalaupun kita pun dibilangkan itu buat baik pun mati juga, buat jahat mati juga, beramal soleh mati juga, tak beramal pun mati juga. Maka semuanya kehidupan di dunia ini ada ujungnya, habisnya. Sesudah kehidupan di dunia ini ada namanya kehidupan yang abadan-abadan, khalidina fiha abadan. Inilah para orang-orang terdahulu, orang-orang yang ada di dalam hatinya iman, rasa tidak, yaitu palah khawatir tentang keduniaan ini. Sakit pun ujung-ujungnya, kalau terus-menerus sakit nanti ujung-ujungnya mati. Sehat ujung-ujungnya mati, kaya ujung-ujungnya mati, miskin ujung-ujungnya mati. Tetapi yang dikhawatirkan orang-orang terdahulu, manakala hidup di dunia ini yang suatu saat akan berakhir, tidak memiliki iman, tidak memiliki amal-amal soleh ketika nanti datang kematian. Maka bila mana wujud iman dan amal dalam diri kita kembali kepada Allah, maka kitalah orang yang sukses sebetulnya. Sukses yang betul-betul berjaya. Karena janji Allah, khalidina fiha abadan, mulkan kabiro, raja yang besar. Tidak ada pernah itu pakai masa hidupnya 70 tahun, 100 tahun, 200 tahun, di akhirat tak ada lagi batasnya. Bahkan umurnya tetap yaitu 33 tahun, tetapi berkekalan. Kalau dia kaya, kaya selama-lamanya. Kalau jadi raja, raja selamanya. Kalau dia miskin, menderita pun ketika di akhirat, selama-lamanya juga. Kalau di dunia ini sifatnya sistemnya sementara, terbatas. Kalau kita lapar, kalaupun rasa kita akan habiskan makanan sampai 2 piring, 3 piring. 1 piring karena sudah terbatas lah. Ditambah lagi bisa saja menyebabkan muntah. Begitu juga minum, haus, rasa kita mau kita habiskan air 1 tong. Tetapi kalau kita minum 2 gelas, 3 gelas, sudahlah terbatas sifatnya. Mata melihat terbatas, terlalu jauh sangat tak dapat lagi dilihat, terlalu dekat sangat pun tak dapat dilihat. Sifatnya terbatas. Begitu juga tidur. Kalau tidur terus pun kan terbatas. Lama-lama nanti udah hilang ngantuknya. Kalau sudah 10 jam, 15 jam dia tidur. Ditidur-tidurkan pula kita boleh. Begitu juga tak tidur pun dia terbatas juga. Kalau tak ditidurkannya, dijaga-jaga, ujung-ujungnya nanti ngantuk juga. Inilah hidup. Hidup sifat di dunia ini terbatas. Ya kan, mendengar terlalu jauh sangat pun tak dapat didengar. Terlalu dekat sangat pun ke telinga kita, suara yaitu loudspeaker ataupun suara begitu sangat besar tak dapat didengar juga. Sifatnya terbatas di dunia ini. Begitu juga umur pun terbatas. Kata Nabi, umur umatku akan mati nanti kembali kepada Allah lebih kurang daripada sebagaimana umurku, 60 atau 70 tahun. Rasulullah SAW wafat umurnya 63 tahun. Maka betul sekarang umur 60-70 tahun sudah meninggal. Kan kita sekarang mungkin 30-40 tahun. Berapalah lagi bagi kehidupan kita ini? Ya kan? Bagi kehidupan kita ini mungkin sedikit lagi. Ya kan? Satu hari 24 jam. 24 jam satu hari. Ibadah kepada Allah salat 5 waktu. Paling lama pun dia 10 menit. 10 menit. Maka dikalikan 10 menit dengan salat 5 kali berarti 50 menit. Kita buat sajalah yaitu 1 jam.